malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afif Muhammad. Saya Beta Sedang Hambu. Saya Edi Sehatan Inaya. Saya nama Yusman Musik Jabar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kami bawakan pada hari ini adalah dasar biblis dan teologis perkawinan Katolik. Untuk itu, untuk mengantar kita ke dalam katekese, maka teman saya akan memulainya dengan memberitahukan apa sih makna perkawinan itu. Baiklah, Bapak dan Ibu, perkawinan merupakan sebuah perpaduan dari dua kehidupan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disatukan dalam sebuah kesatuan sakramental. Perkawinan merupakan sebuah penjarahan di mana dalam perkawinan kita dapat mengetahui, mencintai, melayani Allah dan keluarga, serta menjadi keluarga kudus. Perkawinan Katolik menurut KHK nomor 1983 adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan zaman, kesetiaan dan cinta sejati yang diresapi oleh Roh Kudus dan Kristus menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai kesucian dan kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Berikut adalah paparan yang akan kita bahas untuk pembahasan pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ini kita akan mendalami tema katekese tentang dasar biblis dan teologis perkawinan Katolik. Perkawinan adalah panggilan hidup dari Allah. Perkawinan adalah peristiwa yang suci dan sakral. Oleh karena itu, perkawinan dilaksanakan dengan liturgis dalam gereja. Maka, sebelum mendalami tema tersebut, marilah mengawali kegiatan ini dengan bernyanyi. Satu, dua, tiga, ya. Bersatulah kita semua dalam keluarga Allah, di dalamnya kita bahagia menikmati cinta Tuhan. Kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mendengarkan katekese mengenai dasar biblis teologis perkawinan Katolik. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing agar kita dapat mampu memahami apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, pada saat ini inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita akan mendengarkan sebuah cerita mengenai kisah seorang suami dan istri yang akan menghantar kita mendalami tema kita pada malam hari ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman, hiduplah sepasang suami istri yang telah menikah selama puluhan tahun. Mereka adalah Bapak Agus dan Ibu Siti. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Tadi saya juga sudah membacakan kisahnya, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Saya kita jawab bersama-sama di bawah. Pertanyaan nomor 1, apa situasi yang dialami suami istri pada cerita tersebut? Mereka itu saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apapun yang dialami oleh mereka itu tetap setia dalam perkawinannya. Karena mereka itu mengingat bahwa perkawinan itu adalah bukan sesuatu yang perlu dipermainkan, tetapi perkawinan itu adalah janji suci yang datang dari Tuhan. Sangat luar biasa, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka menanggapi situasi yang terjadi dalam keluarga mereka? Sekian dari pertanyaan dari berangkat dari sini. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan cerita inspirasi kisah nyata dari Bapak Agus dan Ibu Siti. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Sebelum itu kita mempersiapkan hati kita dengan bernyanyi puji syukur 363. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku. Pada bacaan
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baiklah Bapak Ibu saudara terkasih, berangkat dari perikop Efesus tadi, di sini juga ada beberapa pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan suami istri yang terdapat dari bacaan tersebut? Istri harus tunduk kepada suami. Nah, itu juga suami harus mengasihi istri. Jadi anak bisa deh. Dan selanjutnya, apa pesan yang dapat diambil dari kisah ini dengan membangun hubungan suami istri? Saling mengasihi. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan perikop tadi dari Efesus yang menjelaskan bagaimana hubungan suami dan istri itu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah tahu bahwa perkawinan itu adalah penjara dalam hidup, pilihan hidup kita. Itu merupakan suatu panggilan hidup kita untuk menjadi sepasang suami dan istri, membentuk sebuah keluarga. Dalam perkawinan itu kita disatukan dalam sakrament. Maka dalam perkawinan juga kita harus saling mengasihi dan mau mengorbankan diri satu sama lain. Tidak mempertahankan ego kita masing-masing yang akan membawa kehancuran dalam hubungan suami dan istri. Kita pasti sudah tahu bagaimana Kristus yang sangat sayang kepada kita sehingga mengorbankan dirinya kepada kita dengan dia wafat di kayu salib. Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita sebagai yang sudah menikah sebagai sepasang suami dan istri mau sudah mengorbankan diri kepada pasangan kita? Apakah kita mau sepenuhnya menghormati, mengasihi, mencintai pasangan kita tanpa ada unsur yang lain? Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan harapan kita kepada Allah yang Maha Pengampun. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah pemimpin gereja kami, berilah mereka kebijaksanaan dalam memimpin kami umatnya. Jadikanlah kursus ini sebagai sarana mempersiapkan pasangan dengan baik. Marilah kita mohon. kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, ya Bapa yang Maha Kuasa, mudahkanlah pekerjaan setiap pemimpin negaranya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal sehat, dan disertai pula dengan setiap keputusan yang mereka pilih, agar dapat menentukan masa depan bangsa ini. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mempersatukan semua doa-doa kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Semoga Allah Bapa mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini bahwa perkawinan dalam pandangan gereja Katolik bukan sekedar ikatan antara dua individu sakramental yang diberkati oleh Allah. Semoga melalui katekesi kita dan pertemuan kita pada hari ini, kita semakin mengetahui dan memaknai bagaimana sejatinya perkawinan dalam gereja Katolik. Berdoa, ya Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Tuhan, 1, 2, 3 ya. Cinta kasih Tuhan.